Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala Quranul Karim A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Zoom meeting pada malam hari ini. Insya Allah dalam 1 jam 15 menit akan bersama dengan saya akan menampilkan beberapa informasi yang dimana ini sangat berguna sekali kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memasarkan proyek di Sekalian Multi Syariah, karena cukup banyak sekali ya proyek-proyek Sekalian Multi Syariah. Kurang lebihnya ada 40 proyek di seluruh Indonesia, khususnya ada di daerah Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, Pulau Sumatera baru kemarin kita sudah launching ya di daerah Palembang. Ya, nanti akan kita ulik di mana sih letak-letak proyek kita. Baik Bapak Ibu semuanya, izin saya untuk share screen terlebih dahulu untuk menampilkan materinya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, share screen saya. Sudah tampil belum? Oke, terima kasih kepada Pak Juwardi telah mengkonfirmasi screen saya sudah tampil. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, saya Taufik Abdul Aziz, saya diamanahkan di Sekalian Porti Syariah sebagai tim training center ya. Khususnya saya di bagian admin dan trainer. Nah, nanti 1 jam 15 menit akan bersama saya terkait tentang sosialisasi mitra baru Iskaliman Properti Syariah. Nah, saya tinggal di Bekasi Utara, jadi bagi Bapak Ibu yang tinggal di Bekasi atau akan berkunjung ke lokasi Bekasi Utara, boleh nanti komunikasi dengan saya, kita sama-sama bisa ngopi bareng ya, ngobrolin tentang dunia marketing ataupun properti. Ya, Bapak Ibu semuanya, langsung aja ke slide selanjutnya. Nah, saya pengen tahu nih, tujuan Bapak Ibu bergabung di Iskariman Property Syariah itu apa saja sih? Pasti tentu setiap orang tuh berbeda-beda terkait tentang tujuan bergabung di Iskariman Property Syariah. Silakan dapat di chat Zoom-nya diisi apa tujuan Bapak Ibu bergabung di Iskariman Property Syariah. Dari Pak Rifki, menambah income. Income itu berarti tambahan pendapatan ya Pak ya. Insya Allah Pak Rifki, nanti kita akan sama-sama mengawal ya mitra marketing semuanya untuk menambah pendapatan. Ya, menambah cuan tambahan dari Pak Indra, Pak Suparno jualan properti. Wah, Pak Suparno ini sepertinya baru berkecimpung di dunia properti ya Pak Suparno ya. Atau sudah pernah berpengalaman? Pak Sandi Toyiban mencari peluang untuk bisnis. Nah, Pak Sandi Toyiban bisnisnya ini bisnis apa dulu nih? Karena masih bersifatnya itu umum ya. Pak Ridwan, Financial Freedom, Masya Allah. Saya tahu nih karakter tulisan dari Pak Ridwan. Baik Pak Suparno masih minim closing Pak. Oke, nanti Pak Suparno, nanti insya Allah akan ada fasilitas dan wadahnya untuk Pak Suparno dibimbing dan dibina terkait tentang dunia marketing dan properti. Baik, Pak Bagus Setiawan, Sragen. Bismillah mewujudkan 1 miliar pertama dari Sekariman. Insya Allah. Amin. Ya, karena kita ada mitra marketing yang tinggal di Kebumen, namanya Ibu Hasanah. Itu baru bulan November kemarin tuh closing 1,5 M. Ya, tapi insya Allah nanti akan kita ulik ya ke depannya. Baik Bapak Ibu semuanya, tentu tujuan Bapak Ibu bergabung di Sekariman Properti Syariah itu ada dua aspek. Ya, itu mayoritas umumnya. Yang pertama,
tentu akan mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, cukup banyak sekali mitra marketing kita sudah menghasilkan tambahan sampingan atau tambahan ya. Nah, pendapatan tambahan ini dapat dihasilkan ketika Bapak Ibu sudah closing di Iskariman Putih Syariah. Cukup satu unit saja Bapak Ibu sudah mendapatkan fee marketingnya. Nanti kita bahas berapa besar sih fee marketingnya. Nah, yang kedua, tentu Bapak Ibu memiliki tujuan untuk belajar dan bersilaturahmi ya. Selain Bapak Ibu yang pada umumnya ya bekerja sebagai pegawai atau pengusaha, tentu bergabung di kampus syariah itu biasanya itu belajar ataupun silaturahmi menambah relasi. Karena kita ada kelas ya, satu kelas setiap weekend atau Sabtu dan Ahad itu secara offline, dan baru tadi saya mengisi kelas di hari Sabtu, dan salah satu dari peserta itu adalah owner dari pengusaha di tempat yang lainnya. Dan kami berterbuka untuk semuanya belajar di Iskarimam Property Syariah. Syaratnya itu satu, yaitu resmi menjadi mitra marketing Iskarimam Property Syariah. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, ada kesalahan ketik bukan sore ini ya, tapi malam ini. Nah, pembahasan malam hari ini kita akan membahas 8 aspek. Yang pertama, kita akan membahas developer Iskarimam Property Syariah. Dan yang kedua, ada visi dan misi dan asesmennya. Dan yang ketiga, ada proyek Iskariman Property Syariah. Nah, proyek kita ini sudah bertambah lagi ya, karena baru bulan kemarin, baru awal bulan ini kita sudah launching di Palembang satu proyek ya, di daerah Sumatera. Nanti akan kita ulik. Nah, dan yang keempat, tentu kita akan membahas bagaimana sih alur pembelian aset di properti syariah. Nah, mitra marketing ini wajib memahami ya bagaimana alur pembeliannya. Karena apa? Ketika kita mendapatkan calon buyer, tentu nanti calon buyer itu akan disampaikan bagaimana alur dalam pembeliannya, bagaimana alur dalam berkunjung ke lokasi proyek atau survei bahasanya ya. Nanti kita akan bahas perihal tentang poin keempat ini. Nah, yang kelima, tentu inilah yang ditunggu mitra marketing freelance di Skanima Bakti Syariah. Berapa sih komisi mitra marketing yang akan didapatkan? Dan yang keenam, tentu kita akan membicarakan bagaimana sistem marketing properti di Skarimam Properti Syariah. Dan yang ketujuh, tentu Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas dan wadahnya terkait tentang pelatihan, training, workshop, dan sebagainya. Ini secara online dan offline, jadi ada dua metode ya. Nah, ini gratis 100% untuk mitra marketing freelance di Skarimam Properti Syariah. Dan yang kedelapan, tentu nanti akan ada namanya registrasi. Nah, baik Bapak Ibu yang belum registrasi, nanti akan kami berikan link dan barcode-nya. Ya lanjut. Nah, Pak Haji Gun Gun Gunawan ini salah satu owner kami di sekarang Poti Syariah. Nah, Pak Haji Gun Gun Gunawan ini tentu sebelum menjadi owner, dia juga menjadi karyawan di pabrik. Ya, nanti akan kita lihat apa saja sih pengalaman dari Pak Haji Gun Gun Gunawan. Nah, Pak Haji Gun Gun Gunawan itu mengatakan bahwasanya lelaki sejati itu harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah awal Bapak Ibu, start Bapak Ibu untuk menjadi mitra marketing sekalian Poti Syariah. Nah, tentu ketika Bapak Ibu sudah resmi menjadi mitra marketing, banyak sekali nanti yang akan Bapak Ibu dapatkan. Mulai dari fasilitas training, pelatihan, dan sebagainya. Dan ada kewajiban Bapak Ibu dalam ada kewajiban Bapak Ibu untuk memasarkan proyek yang sekarang seperti syariah. Nanti akan kita bahas ke depannya ya. Nah, kita harus mengenal apa sih Sekalian Properti Syariah. Nah, ini salah satu perusahaan ya properti, seorang perusahaan properti yang bergerak di bidang properti yang telah berdiri sejak tahun 2014. Nah, awal berdiri tahun 2014, Sekalian Properti Syariah itu hanya skala kecil, yaitu mengurusi perumahan kecil-kecilan. Nah, waktu berjalan dari sejak tahun 2014 hingga tahun 2019, Iskariam Poti Syariah sudah berkembang pesat. Sudah memiliki proyek ruko, sudah memiliki proyek kafling, sudah memiliki proyek pemakaman Islami, dan sebagainya. Kita akan bahas lagi. Nah, Iskariman Peti Syariah itu memiliki divisi namanya Iskariman Academy. Nah, Iskariman Academy ini salah satu wadah Bapak Ibu mitra marketing untuk mendapatkan fasilitas training, pelatihan, workshop, dan sebagainya. Dan insya Allah nanti akan ada training pelatihan workshop di waktu yang dekat ini. Tentu training pelatihan workshop ini dilakukan secara online dan offline. Nanti akan diinformasikan oleh tim training center dan tim koordinator marketing. Nah, ini adalah salah satu achievement atau salah satu penghargaan kita yang sudah kita dapatkan. Mulai dari proyek terluas, mulai dari perusahaan terbaik. Dan di tahun 2025 kemarin itu sudah dilakukan Silaknas di daerah Padang, Sumatera. Dan kita Alhamdulillah mendapatkan penghargaan proyek terluas ya. Di sekarang Poti Syariah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sering mendengar di media sosial tentang Skam Bukti Syariah,
terus sering melihat proyek-proyek iskandar properti syariah. Nah, Bapak Ibu tentu ini adalah salah satu awalan untuk mengikuti webinar untuk mendapatkan informasi terkait tentang iskandar properti syariah. Nah, iskandar properti syariah sudah memiliki proyek kurang lebihnya ada 40 proyek dan kita baru launching kemarin di awal November itu adalah proyek di Palembang. Oke. Nah, sekarang Putri Syariah itu memiliki visi. Visinya apa? Menjadikan perusahaan yang besar, sehat, terpercaya, berkah, berlandaskan hukum syara atau hukum syariat Islam yang dapat memberikan manfaat bagi stakeholder, baik karyawan, mitra, maupun kaum muslimin lainnya. Nah, adapun untuk mencapai visi atau tujuan Iskandar Putri Syariah tentu memiliki misi. Misinya apa? Mendakwakan dan mengajak masyarakat berlepas dari bahaya riba dan transaksi batil lainnya. Nah, di poin satu ini, kita itu memiliki konsultan Bapak Ibu, konsultan lunas hutang, konsultan parenting yang dapat Bapak Ibu manfaatkan ini. Nah, konsultan kami itu disediakan gratis untuk bagi Bapak Ibu yang mau berkonsultasi dengan konsultan kami. Nah, untuk berkonsultasi itu boleh baik secara online maupun secara offline. Nah, yang kedua, tentu Islam Putih Syariah itu taat kepada hukum syariat Islam di dalam fikih muamalah. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih ilmu fikih muamalah itu apa saja yang ada dalam fikih muamalah. Nah, kita akan bahas materi ini ketika Bapak Ibu sudah resmi menjadi mitra marketing dan akan ada kelas khusus untuk pembahasan fikih muamalah. Yang ketiga, menerapkan etos kerja tinggi, amanah, profesional, berdasarkan Islam kafah pada seluruh karyawan. Dan yang keempat, tentu kita membangun rumah tempat tinggal yang berkualitas, terjangkau, dan konsep hunian Islami. Dan yang kelima, menciptakan perkebunan, peternakan, dan berperan dalam ketahanan pangan. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu itu adalah pengalaman yang dimiliki oleh Pak Haji Gun Gunawan sebagai owner Iskariman Properti Syariah. Wah, cukup banyak sekali ya pengalamannya ya, mulai dari di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, boleh nanti Bapak Ibu di screenshot dan bisa dibaca setelah Zoom meeting pada malam hari ini. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang Properti Syariah itu menjalankan 7T. Apa saja sih 7T? Yang pertama, tanpa riba. Ya, jadi segala transaksi yang disekarang Properti Syariah transaksi kepada calon buyer tentu dari awal akad kesepakatan harga itu sampai dengan akhir harganya itu tetap sama, tidak ada tambahan, tidak ada apa namanya, tidak ada tambahan nominal, tidak ada tambahan-tambahan lainnya dan itu akadnya sama dari awal sampai dengan akhir. Nah, maka sebab itu Islam Putih Syariah juga tidak bekerja sama dengan pihak bank ya. Karena Islam Putih Syariah itu bahasanya kita itu berdiri dengan sendiri. Kita tidak bekerja sama dengan pihak yang ketiga. Kita tidak bekerja sama dengan pihak perbankan. Karena apa? Kalau misalnya kita bekerja sama dengan pihak perbankan, secara otomatis kita pasti terlibat dengan kebijakan-kebijakan yang ada di perbankan. Tentu nantinya bisa timbullah namanya akad-akad batil lainnya. Ini dikhawatirkan. Dikhawatirkan transaksi yang kita lakukan itu adalah transaksi yang mengandung riba. Maka sebab itu, Iskandar Putih Syariah selalu komitmen sejak tahun 2014 hingga tahun 2025 itu tidak bekerja sama dengan pihak manapun dan tidak bekerja sama dengan pihak bank. Yang ketiga, tentu kita tidak ada BI checking. Kenapa? Karena kita tidak bekerja sama dengan pihak bank. Maka secara otomatis kita tidak ada namanya BI checking. Dan yang keempat, kita tidak ada denda. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya di poin ke pertama, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan calon buyer yang akan bertransaksi kepada Iskandar Properti Syariah, dan harga yang sudah diakatkan sejak awal hingga akhir itu tetap sama. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ketika dalam pembayarannya ternyata mengalami terkendala, katakanlah misalnya harga yang di awal beli itu harganya 1 miliar. Ya, harga di awal satu beli 1 miliar di tahun 2025. Nah, di pertengahan jalan di tahun ke depan, di tahun kemudian itu ternyata mengalami kendala oleh bayarnya dalam pembayaran ke Iskandar Properti Syariah. Nah, maka sebab itu buyer wajib berkomunikasi kepada pihak developer. Karena apa? Karena sekarang Petis Area ingin tahu keluhan dari buyer. Kenapa sih buyer tidak bisa membayar gitu dalam transaksi? Kenapa buyer mengalami terkendala dalam pembayaran? Nah, buyer wajib berkomunikasi kepada Iskariman. Nah, ketika sudah berkomunikasi dan datang ke kantor dan berkomunikasi bermusyawarah,
ternyata buyer memiliki kendala dalam pembayaran karena ada kebutuhan yang lainnya dan tidak bisa membayar seperti apa yang sudah diakadkan di awal. Nah, maka sebab itu nanti pihak developer akan memberikan kebijakan. Katakanlah kebijakan itu diberikan oleh pihak developer dalam waktu 3 bulan lamanya. Nah, ketika dalam 3 bulan lamanya ternyata buyer ini tidak bisa melakukan transaksi pembayaran. Nah, maka sebab itu, unit yang sudah dibeli oleh buyer, unit yang sudah dibeli oleh buyer tentu ini tidak disita ya. Jadi ada poin kelima, kita tidak menyita unit tersebut dan tidak ada tambahan nilai pembayaran yang sudah diakatkan di awal. Ya, lantas bagaimana cara mengatasinya? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, cara mengatasinya adalah ketika unit itu sudah dibeli oleh buyer pertama dengan akadnya kredit, katakanlah dalam waktu 5 tahun ternyata terkendala dalam 2 tahun ke depan, maka unit tersebut nanti akan dijual kepada masyarakat umum ya di harga di tahun itu. Nah, di 2 tahun ke depan harga itu ternyata mengalami kenaikan yang mengikuti apa yang sudah terjadi pada umumnya di masyarakat. Mengalami kenaikan katakanlah harga belinya 1 miliar, ternyata mengalami kenaikan 1,2 miliar. Nah, si buyer pertama ini ternyata memiliki kendala pembayaran, sisa pembayaran itu sisa 300 juta rupiah. Nah, ketika sisa 300 juta rupiah itu dan lakulah unit tersebut kepada buyer kedua dengan harga 1,2 miliar, maka uang 1,2 miliar tersebut nanti untuk mengurangi 300 juta kepada developer. Nah, sisa dari uang 1,2 miliar itu setelah dikurangi 300 juta, berarti jumlahnya 900 juta rupiah. Maka itu adalah milik dari buyer pertama. Ya, itu akan dikembalikan kepada buyer pertama. Nah, itulah sangat indah sekali kan transaksi dalam syariat Islam gitu. Jadi kita tidak ada sita, tidak ada denda, dan tidak ada riba. Dan poin keenam, tentu kita tidak ada namanya asuransi. Seperti tadi saya sudah jelaskan sejak di awal, kita tidak bekerjasama dengan pihak manapun, baik asuransi, bank maupun pihak yang lainnya. Karena apa? Kalau misalnya kita menggunakan asuransi, maka kita akan mengalami akad multi akad atau misal akad double gitu dalam satu waktu atau satu tempat. Nah, maka sebab itu kita tidak melakukan kerjasama dengan pihak asuransi manapun. Dan poin yang ketujuh, kita juga tidak ada namanya akad batil. Ya, jadi segala transaksi yang dilakukan SKD Mapeti Syariah itu berlandaskan syariat Islam sesuai dengan fikih muamalah. Ya. Lantas bagaimana pertanyaannya? Kalau misalnya unit yang sudah dibeli oleh buyer itu sudah lunas, sudah clear. Nah, kan developer itu kan tidak ada campur tangan lagi kepada unit tersebut karena itu sudah 100% milik dari buyer. Lantas, dari buyer pertama ini, ia ingin bekerja sama dengan pihak asuransi yang dia kenal ataupun yang dia inginkan. Nah, maka sebab itu, karena kita sudah lepas tanggung jawab pada unit tersebut, ya udah berarti itu adalah tanggung jawabnya buyer pertama. Maka, Eskaliman Pote Syariah tidak sama sekali terlibat dalam transaksi buyer pertama ya kepada asuransi. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai 7T? Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan melalui chat Zoom ya. Karena di 7T ini biasanya banyak sekali pertanyaan dari calon mitra marketing, khususnya Bapak Ibu yang dari mitra marketing dulunya itu konvensional, tentu ini adalah hal baru yang didapatkan gitu. Boleh silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan. Kalau ada yang kurang jelas boleh nanti disampaikan di chat Zoom ya. Bismillah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti aman ya. Lanjut ya. Dari ini Pak atau Bu Ana nih, karena tidak tahu ya laki-laki atau perempuan dari anak. Oke, untuk area Surabaya ada kakak. Dari siapa nih? Pak Mas Hudi. Oke, untuk daerah Surabaya kami belum ada ya Pak ya, tapi kami ada di daerah Malang. Nanti kita akan ulik ya, proyek mana saja sih letaknya. Oke, dari Pak Yuda lanjut, Pak Suparno lanjut. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Kita lanjut ya. Berarti sudah cukup jelas ya terkait tentang 7T. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sebarang proyek ya. Jadi kita itu sudah memiliki 40 proyek. Yang saya tampilkan di dalam slide ini itu jumlahnya 39 proyek. Nah, satu proyek yang itu yang ada di daerah Palembang dan Tanjung Lesung berarti ada totalnya 41 proyek. Ya, jadi saya belum update ya untuk slide ini. Oke.
Di Provinsi Jawa Barat itu ada 29 proyek ya. Ada di daerah Bogor Timur, di daerah Bandung, Jatinangor, ada di daerah Purwakarta, ada di daerah Cianjur, daerah Bekasi, dan daerah Subang, dan masih banyak lainnya ya. Dan kita juga baru launching itu di daerah Palembang dan di daerah Banten atau Tanjung Lesung ya. Nah, di daerah Banten itu ada 5 proyek ya. Oh, Tanjung Lesung sudah saya update. Dan di daerah Banten itu ada 5 proyek. Ya, ada di daerah Anyer, Lebak, dan Tanjung Lesung. Dari daerah Yogyakarta itu ada 1 proyek, namanya Garda Luxury Coast, dan ini dekat dengan universitas ya. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di Yogyakarta boleh berkunjung ke proyek Granada Luxury Coast. Dan di daerah Jawa Timur kita ada 2 proyek di daerah Malang, GSA 1 dan GSA 2. Nah, proyek yang di Malang ini juga dekat dengan kampus yaitu UMM. Ya, jadi Bapak Ibu yang di daerah Jawa Timur boleh nanti berkunjung ke daerah Malang. Nah, di daerah Jawa Tengah kita ada 2 proyek dan proyek Pesona Alam Merbabu dan proyek Granada Student House yang ada di daerah Semarang. Ya, silakan Bapak Ibu yang punya, yang tinggalnya domisilinya dekat dengan Merbabu atau di daerah Semarang, boleh nanti berkunjung ke lokasi proyek. Oke? Kita lanjut. Nah, apa saja ya hal-hal yang harus diperhatikan oleh mitra marketing? Nah, ini yang poin yang harus Bapak Ibu pahami dan harus Bapak Ibu catat. Yang pertama, Bapak Ibu tentu harus memiliki personal branding, harus membangun personal branding. Nah, bagaimana cara membangun personal branding? Nah, personal branding itu di personal branding itu difaktori oleh 2 faktor. Yang pertama, perihal tentang mentalitas, yang kedua perihal tentang fisik. Nah, apa daya kalau misalnya kita memiliki kapasitas tapi kita tidak mengkualitaskan diri kita, itu namanya zonk. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengkualitaskan diri kita, baik itu dalam pemahaman maupun dalam penampilan. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu di daerah di publik ya, Bapak Ibu di publik atau sedang berkumpul dalam satu forum, tentu Bapak Ibu menampilkan diri, baik itu secara kapasitas Bapak Ibu dan kualitas Bapak Ibu dengan yang terbaik. Karena apa? Orang lain itu akan memandang kita. Itu yang pertama kali ada dari segi penampilan. Yang kedua adalah dari segi komunikasi. Dan yang ketiga dari segi pemahaman. Maka sebab itu, ketiga aspek ini Bapak Ibu wajib memahami. Nah, kebetulan tadi pagi saya habis ngisi forum kelas SMC di hari Sabtu perihal tentang personal branding. Oke. Yang kedua adalah mindset product knowledge ya. Selain Bapak Ibu memasarkan project, Bapak Ibu juga wajib memahami product knowledge yang di project tersebut. Apa daya Bapak Ibu ketika berkomunikasi kepada calon bayar, Bapak Ibu tidak memahami project tersebut, maka jawaban yang Bapak Ibu utarakan itu tidak sesuai dengan pertanyaan yang diutarakan oleh calon bayar. Maka sebab itu, ketika ada pertanyaan oleh calon bayar, tentu Bapak Ibu harus membekali pemahaman-pemahaman perihal proyek tersebut. Nah, hal ini akan memicu cara komunikasi Bapak Ibu kepada calon bayar. Apakah itu sudah tepat, apakah itu sudah benar, dan apakah itu sudah sesuai dengan pertanyaan oleh calon bayar. Karena inilah yang akan memfaktori Bapak Ibu untuk mengajak ke survei ke lokasi proyek. Oke, kita lanjut. Nah, tadi komunikasi yang sudah saya tadi spill. Berarti komunikasi ini sangat penting sekali bagi Bapak Ibu. Selain personal branding yang Bapak Ibu tampilkan pada dalam diri kita, tentu komunikasi ini juga sangat penting ya. Bagaimana kita cara berkomunikasi kepada calon buyer, bagaimana kita komunikasi kepada publik, bagaimana kita menyampaikan informasi kepada publik, bagaimana kita menyampaikan informasi kepada calon buyer. Ini adalah titik yang harus Bapak Ibu garis bawahi, yang harus Bapak Ibu pahami, yang harus Bapak Ibu pelajari. Nah, tentu nanti akan kita ada kelas-kelas ya. Kita akan ada kelas-kelas membahas perihal tentang personal branding, membahas tentang product knowledge, dan membahas tentang komunikasi. Nah, kelas-kelas kita itu secara online dan offline. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu wajib untuk berkomitmen. Karena apa? Kunci kesuksesan diri seseorang itu yang pertama memiliki visi, tujuan. Kalau Bapak Ibu memiliki visi, tujuan dengan kuat dan baik dan benar, tentu Bapak Ibu akan merangkai perencanaan-perencanaan, merangkai anak-anak tangga untuk mencapai visi tersebut. Tentu itu tidak mudah, tapi semuanya itu butuh namanya proses, butuh namanya jam terbang, butuh namanya pembelajaran. Maka sebab itu, sebagai mitra marketing, sebagai seorang marketer, sebagai seorang seorang yang memasarkan proyek, tentu kita harus menyiapkan semuanya ini dengan baik ya, baik secara personal branding, penampilan, baik itu secara mentalitasnya, secara fisiknya, baik secara pemahamannya, baik secara cara berkomunikasinya ya. Nah, tentu 4 aspek ini
kita akan ada kelas-kelas ya yang ada di Skariman Properti Syariah. Mulai dari kelas akselerasi closing, mulai dari agensi kelas properti, mulai dari kelas properti basic mentality. Nah, tiga kelas ini tentu kami akan tawarkan kepada mitra marketing, pada mitra marketing itu secara gratis. Nah, kelas-kelas ini bisa dilaksanakan secara online dan bisa dilaksanakan secara offline. Jadi Bapak Ibu yang di luar Pulau Jawa, Bapak Ibu yang jauh dari kantor Iskandar Properti Syariah, Bapak Ibu yang di luar dari Jabodetabek bisa mengikuti kelas ini secara gratis dan secara online. Nah, Bapak Ibu yang tinggal di Jabodetabek, mari kita maksimalkan, mari kita sama-sama apa namanya sama-sama manfaatkan kelas-kelas yang ada di Iskandar Properti Syariah dengan baik ya. Maksimalkan, insya Allah semua apa yang kita ikhtiarkan, insya Allah akan ada hasilnya, insya Allah akan ada manfaatnya, insya Allah akan ada namanya ibroh atau namanya keuntungan yang kita dapatkan. Ya. Nah, ketiga aspek ini, Bapak Ibu, ini dapat diikuti Bapak Ibu secara gratis dan wajib menjadi resmi mitra marketing Iskariman Properti Syariah. Kalau Bapak Ibu belum melakukan registrasi MOU, tentu Bapak Ibu tidak akan mendapatkan kelas-kelas yang ditawarkan oleh Iskariman Properti Syariah. Ya, jadi untuk mengikuti kelas-kelasnya Iskariman Properti Syariah itu wajib namanya menjadi mitra marketing Iskariman Properti Syariah, yaitu wajib melaksanakan MOU atau mengisi MOU ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, saat ini sedang ada di webinar sosialisasi mitra marketing Iskariman Properti Syariah. Nah, setelah webinar nanti akan ditawarkan untuk melakukan registrasi MOU. Ya, ketika Bapak Ibu sudah registrasi, tentu Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran-penawaran Iskariman Properti Syariah, mulai dari kelas workshop Properti Syariah, mulai dari kelas SMC, dan ada kelas akselerasi closing, ada kelas property basic mentality, dan ada kelas namanya itu apa namanya tadi, agensi properti kelas ya. Nah, tentu ini Bapak Ibu dapat ikuti secara gratis ya, dan ini dapat dilaksanakan secara online dan offline. Nah, kelas SMC ini kita ada 28 materi. Ya, salah satunya yang saya tampilkan ini adalah materi marketingnya ada 14 materi, dan 14 materi yang lainnya itu adalah materi syariah. Nanti akan disampaikan ketika Bapak Ibu mengikuti workshop properti syariah. Nah, selain Bapak Ibu mengikuti kelas workshop dan SMC, tentu kami itu memberikan fasilitas. Tentu kami akan memberikan wadah untuk Bapak Ibu dapat berkonsultasi kepada konsultan kami. Yang pertama ada konsultan dari Lunas Utang dan yang kedua ada konsultan parenting. Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini, boleh melakukan online maupun offline ya. Jadi Bapak Ibu yang punya hutang banyak nih sampai miliaran, jutaan rupiah, ratusan juta rupiah, Bapak Ibu boleh berkonsultasi kepada konsultan kami. Ataupun Bapak Ibu yang sedang mengalami bahasanya itu anak yang bandel, terus keluarga yang tidak harmonis. Nah, tentu ada permasalahan yang timbul dalam keluarga tersebut. Nah, tentu ini wajib dipecahkan dan memunculkan solusi. Dan kita bisa memberikan wadahnya di Iskandar Properti Syariah, yaitu konsultan parenting. Nah, ini gratis ya, 100% untuk mitra marketing Iskandar Properti Syariah. Oke, kita lanjut. Setelah Bapak Ibu registrasi, akan ada kelas-kelas ya, akselerasi closing class, agensi kelas properti, digital marketing, dan property basic mentality. Nah, selain itu, kita juga memberikan fasilitas untuk kopdar, atau kita mengumpulkan satu mitra marketing di project, dan kita sama-sama sharing session, kita sama-sama bertukar pikiran, sama-sama silaturahmi di lokasi project, dan sama-sama kita belajar di lingkungan proyek secara langsung ya. Karena selain kita belajar terkait tentang produk knowledge, tentu Bapak Ibu membutuhkan pembelajaran secara fakta, secara real di lapangan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang mitra marketing yang ada di luar Pulau Jawa atau di luar dari Jabodetabek? Nah, nanti akan kita fasilitaskan secara online. Nanti koordinator marketing kita akan melakukan Zoom meeting. Nah, nanti kita akan tampilkan di lingkungan proyek itu apa saja, fasilitas apa saja, terus yang ada di produk knowledge itu apa saja, apakah sesuai dengan real yang di lapangan apa tidak. Nah, kita akan tampilkan kalau Bapak Ibu yang tinggalnya itu di luar Pulau Jawa atau di luar Jabodetabek, kita akan tampilkan di Zoom meeting ya ketika ada kopdar. Adapun yang Bapak Ibu yang tinggal di Jabodetabek, mari kita sama-sama maksimalkan ketika ada agenda kopdar, mari kita sama-sama datang ke proyek, belajar bareng di lapangan. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu yang belum melakukan registrasi, silakan Bapak Ibu dapat meregistrasi terlebih dahulu. Oke, di Zoom chat Zoom ini lagi rame banget nih
boleh saya buka terlebih dahulu ya. Cara marketnya digital ya kakak. Oke, untuk Pak Masudi, untuk memasarkan proyek itu boleh dua aspek. Yang pertama, aspek secara offline, yang kedua secara online. Nah, nanti akan disampaikan step by stepnya oleh tim koordinator marketingnya. Karena kita cukup banyak juga ya, apa namanya, mitra marketing kita yang memasarkan secara offline. Jadi beliau itu minta brosur oleh Sekren Putri Syariah, lalu brosur itu dia tawarkan kepada teman dekat, rekan dekat dan sebagainya. Kalau ring satunya bagus, itu sangat potensial sekali ya melalui brosur. Tapi kalau misalnya ring satunya kurang bagus, bagaimana? Kita bisa memasarkan secara online. Adapun kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar strateginya, saya akan kasih spill strateginya, yaitu Bapak Ibu bisa nanti mendatangi satu perumahan elit atau satu lingkungan yang potensial. Nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi di lingkungan tersebut atau di perumahan tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu pendekatannya itu sudah klop, sudah dapat pendekatan emosional, sudah bahasanya itu sangat dekat sekali, 80% Bapak Ibu bisa mendapatkan tiket emosionalnya. Bapak Ibu sangat mudah sekali ketika Bapak Ibu untuk memasarkan proyek skema seperti syariah. Karena apa? Karena kita wajib tahu kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan oleh calon bayar, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh target bayar ini. Nah, tentu Bapak Ibu butuh namanya pendekatan emosional, ya, butuh komunikasi satu sama lainnya. Pak Elhak, apakah bisa mendapatkan landing page-nya, Mas? Oke, Pak Elhak nanti bisa mendapatkan landing page, namun ada syarat dan ketentuannya, dan gratis 100% untuk Bapak Ibu. Syarat dan ketentuannya nanti akan saya sampaikan. Nah, landing page ini tidak dipungut biaya ya. Landing page ini gratis untuk mitra marketing Iskandar Property Syariah. Oke, kita lanjut ya. Nah, Sekamoti Syariah itu sudah sampaikan memiliki subdivisi namanya Skariman Akademi. Skariman Akademi ini tentu memiliki visi. Ya, visinya apa? Menjadikan perusahaan dapat mencerdaskan, membantu jutaan masyarakat mendapatkan manfaat baik secara materi maupun non materi dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selain itu, Skariman Akademi ini juga mengadakan fasilitas dan mengadakan workshop properti syariah yang insya Allah nanti akan diadakan di tanggal 14 Desember. Workshop properti syariah akan diadakan secara offline ya di Desember tanggal 14. Jadi Bapak Ibu yang tinggal ada di Jabodetabek, ya khususnya ada di daerah Bekasi dan sekitarnya, mari kita sama-sama maksimalkan untuk mengikuti workshop properti syariah di tanggal 14 Desember. Nanti akan saya sampaikan undangannya, akan saya sampaikan penawarannya melalui chat Japri ataupun melalui grup di marketing Sekaliman Properti Syariah. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita sudah mengenal developer syariah ya. Nah, bahwasanya Skam Putih Syariah tadi sudah saya sampaikan sudah memiliki penghargaan. Ada 4 penghargaan di 4 tahun kebelakang ini. Dan Alhamdulillah di tahun 2025 kemarin selesai Silaknas ya di daerah Padang, Sumatera, kita mendapatkan penghargaan lagi proyek terluas ya di seluruh Indonesia di properti syariah. Nah, proyek kita ready dan mudah dijual. Tentu, Bapak Ibu ketika memasarkan proyek Islam Mufti Syariah, Bapak Ibu Bapak Ibu tidak perlu repot-repot membuat konten. Bapak Ibu tidak usah repot-repot membuat copywritingnya. Karena apa? Karena kami menyediakan konten dan copywriting untuk Bapak Ibu dapat pasarkan. Tentu setelah Bapak Ibu mendapatkan informasi konten dan copywriting, tentu nanti akan mendapatkan informasi product and knowledge. Nah, product and knowledge ini wajib Bapak Ibu fahami, wajib Bapak Ibu pelajari. Nah, yang keempat, kita juga memberikan fasilitas training, pelatihan, workshop kepada mitra marketing sekalian properti syariah. Mari kita sama-sama maksimalkan ya training pelatihan ini baik secara online maupun offline. Nah, nanti di pekan selanjutnya kita akan mengadakan webinar oleh Coach Andri nanti akan membahas perihal tentang produk knowledge. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan undangan oleh tim koordinator kami, silakan Bapak Ibu manfaatkan dengan baik. Silakan Bapak Ibu sharing session kepada tim koordinator kami atau tim mentor atau tim leader kami dan Bapak Ibu silakan untuk apa ya namanya ya menggali informasi sedalam-dalamnya terlihat tentang proyek di Skirma Property Syariah. Nanti di pekan depan ya bersama dengan Coach Andri. Dan yang kelima, tentu Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan oleh mentor kami. Jadi kita itu ada 7 mentor yang akan mendampingi Bapak Ibu
dalam bimbingan baik itu dalam segi marketing maupun segi properti. Selain itu, kami juga memiliki trainer ya. Jadi saya juga sebagai trainer nanti akan ada kelas-kelas secara offline maupun online nanti akan bersamaan dengan tim training center. Oke. Nah, ini adalah salah satu dari banyaknya ya, banyaknya bukti yang sudah ditampilkan oleh media digital ataupun media televisi bahwasanya proyek Iskandar Property Syariah itu sudah diliput oleh media televisi ataupun media digital. Nah, dari media televisi itu sudah diliput oleh Net TV, oleh TV One, dan dari media digital sudah diliput oleh TV One, dan ada dari Republika, ada dari Liputan 6, Tempo, dan sebagainya. Nah, ini salah satu proyek yang ada di Anyer ya, Granada Riverside Resort. Dan ada juga yang di bawah Republika itu adalah proyek Granada Land yang daerah Bogor. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Inilah alur pembelian unit dari properti sekalian properti syariah. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah berhasil mengajak survei ke lokasi proyek calon bayarnya, tentu nanti akan dihandling oleh tim mentor kami. Adapun kalau misalnya ternyata banyak banget nih mitra marketing yang sudah menyentorkan nama-nama calon bayarnya, ternyata mentor kami hanya dapat menghandling satu calon bayar. Misalnya katakanlah di daerah Jatinangor, Bandung. Nah, lalu bagaimana dengan calon bayar yang lainnya? Nah, nanti mentor kami akan berkomunikasi kepada tim dari proyek di lokasi proyek tersebut ya. Dia akan berkomunikasi untuk apa? Untuk menghandling calon bayar di lokasi proyek. Adapun Bapak Ibu yang sebagai mitra marketing, boleh nggak saya datang? Boleh nggak saya nggak datang? Nah, ini kan pertanyaan dari mitra marketing. Nah, Bapak Ibu ada dua opsi, boleh datang, boleh tidak. Ya, tapi di di bahasanya itu adalah dikhususkan Bapak Ibu untuk datang ke lokasi proyek mendampingi calon bayar. Karena apa? Karena yang pertama kali pendekatan emosional, pendekatan secara komunikasi itu Bapak Ibu mitra marketing. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan pendekatan, terus menyampaikan informasi kepada mentor kami, lalu nanti akan ada briefing satu forum antara Bapak Ibu, terus antara calon bayar dan mentor kami. Sorry, antara Bapak Ibu, antara mentor, dan antara sales in-house nanti akan briefing. Apa saja yang Bapak Ibu sudah sampaikan kepada calon bayar, Bapak Ibu sampaikan kepada mentor kami, Bapak Ibu sampaikan kepada sales in-house yang ada di lokasi proyek. Ketika Bapak Ibu sudah menyampaikan, tentu nanti sales in-house dan mentor kami akan menghandling, ya, akan meneruskan informasi apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Dan ini sangat mudah sekali. Kalau bisa Bapak sudah mengajak survei ke lokasi proyek, berarti itu sudah 80% itu tertarik. Tinggal 20%-nya itu melihat fakta yang ada di lapangan. Sesuai nggak sih apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan? Sesuai nggak sih apa yang Bapak Ibu sudah jawab pertanyaan dari calon bayar? Nah, ketika sudah sesuai dan itu unit yang di lokasi proyek itu membuat ketertarikan calon buyer itu meningkat, maka itu akan sangat mudah sekali untuk booking unit. Nah, besaran booking unitnya itu sebesar 2 juta rupiah. Andaikan saja di waktu ke depan ternyata calon bayar ini memiliki kebutuhan, memiliki keperluan yang lainnya dan membutuhkan biaya tersebut. Nah, uang 2 juta rupiah yang sudah masuk ke developer itu nanti dapat dicairkan, dapat dikembalikan kepada calon bayar ketika calon bayar ini membatalkan booking unitnya. Ya, jadi tidak ada namanya cas, tidak ada namanya hangus ya. Jadi 2 juta rupiah ini masih milik calon bayar dan akan dikembalikan 100% kepada calon bayar. Nah, setelah booking unit, tentu nanti akan ada namanya verifikasi data ya. Nanti akan dimintai data-data apa saja sih yang dibutuhkan untuk membeli unit tersebut. Nah, nanti akan ada verifikasi. Setelah verifikasi oleh tim developer, nanti akan ada namanya angka PPJB. Nah, ketika sudah mencapai 80% hampir lunas, nanti akan ada namanya fee marketing Bapak Ibu turun. Nah, besaran fee marketing nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, lamanya fee marketing itu cair itu selama 3 sampai 5 hari lamanya untuk cair ke rekening Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan registrasi kan tentu di dalam form itu ada namanya pengisian pengisian rekening atas nama dan banknya apa. Nah, itu ketika Bapak Ibu sudah mengisi dan Bapak Ibu closing itu nanti akan langsung dikirim ke rekening Bapak Ibu ya. Tentu nanti akan ada bahasanya konfirmasi ke Bapak Ibu.
Nah, setelah ke PPJB nanti akan ada namanya akad AJB. Jadi, setiap transaksi pembelian unit kepada Iskandar Property Syariah itu hanya sampai AJB. Pertanyaannya, apakah bisa Mas naik ke SHM? Apakah bisa kan naik ke SHM? Tentu saja bisa ya. Kita menawarkan naik ke SHM melalui developer ataupun melalui mandiri. Kalaupun misalnya nanti calon bayarnya itu ingin naik SHM kepada developer, nanti besarannya itu sebesar 12 juta rupiah yang dibebankan oleh calon bayar ya untuk naik ke SHM. Lalu bagaimana kalau misalnya Pak, saya itu punya kenalan gitu loh. Calon bayar saya punya kenalan notaris atau calon bayar saya punya kenalan yang bisa naik SHM secara bayarnya itu lebih murah daripada developer. Ya monggo saja silakan gitu. Kalau misalnya mau naik SHM sendiri secara mandiri ya silakan boleh naik SHM sendiri atau secara mandiri. Jadi skema putih syariah sampai AJB. Nah, nanti untuk naik SHM itu penawaran saja. Ya, ada dua opsi, mau itu secara mandiri atau melalui developer. Sampai di sini, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan untuk di chat Zoom-nya dapat disampaikan. Oke, saya buka dulu chat Zoom-nya. Pak Sumangat dari Rembang, di Jateng, di Semarang, dan Magelang ya Mas. Kota lain belum ya? Ya, betul Pak Sumangat. Untuk saat ini kami ada di daerah Jawa Tengah itu proyeknya di Semarang dan di Magelang. Tapi insya Allah nanti ke depannya kita juga akan lebih masif lagi, lebih banyak proyek-proyek ya. Tapi Bapak Ibu yang di luar Pulau Jawa, yang ada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di luar Jabodetabek, Bapak Ibu berkesempatan untuk melaksanakan proyek di Kampus Syariah, baik itu secara offline maupun secara online. Kalau Bapak Ibu membutuhkan brosur, sampaikan kepada tim mentor kami, sampaikan kepada tim koordinator kami untuk minta brosurnya. Kalau Bapak Ibu tinggal di luar Pulau Jawa, nanti brosurnya bisa dikirim oleh tim koordinator. Oke, untuk Pala Zuardi, untuk tipe rumahnya dan harganya Pak. Pala Zuardi, nanti untuk tipe rumah dan harganya nanti boleh berkomunikasi kepada mentor kami ya. Karena kalau saya tampilkan itu cukup banyak sekali dan membutuhkan waktu. Karena saya menyampaikan informasi, menyampaikan materi ini itu cukup untuk 1 jam 15 menit. Pak Jano, masih belum terbayang tentang penjaringan bayar. Oke, Pak Jano, barusan tadi saya mengisi kelas di kelas SMC di batch yang ke 21 dan saya itu menyampaikan bagaimana kita menjaring, bagaimana kita mendapatkan database. Nah, nanti akan ada kelas-kelasnya yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Ya, untuk saat ini saya hanya menyampaikan informasi terkait terkait tentang SKM Putri Syariah, project dan mekanisme dan sebagainya ya. Untuk Bapak Ibu untuk mendapatkan materi bagaimana sih menjaring buyer, bagaimana sih mendapatkan database, nah nanti akan ada kelasnya. Pak Junaidi, berarti sertifikat SHGB semua untuk seluruh perumah yang dapat ditingkatkan jadi SHM ya. Nah terkait tentang hal ini untuk Pak Junaidi nanti akan disampaikan oleh mentor kami ya terkait tentang project ya. Jadi ntar Pak Junaidi akan terhubung oleh mentor kami. Silakan Bapak Ibu untuk dapat berkomunikasi kepada mentor kami. Gitu ya Pak Junaidi ya. Oke, ada yang mau on mic silakan untuk on mic dapat saya berikan kesempatan untuk dua peserta Zoom meeting pada malam hari ini silakan. Yang mau bertanya secara on mic silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk cara registrasinya sudah saya sampaikan di grup ya. Nanti silakan Bapak Ibu buka grupnya. Di situ ada link registrasinya atau nanti melalui Zoom meeting ini akan saya sampaikan juga. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk kita lanjut ya. Bapak Ibu, untuk komisi mitra marketing, ya besarannya itu 5%. Ya, 5% untuk kafling ya Bapak Ibu ya, 5% untuk kafling. Nah, untuk pemakaman Islami itu Bapak Ibu mendapatkan fee marketingnya itu atau komisi mitra marketing itu 10%. Jadi mohon maaf saya tidak tampilkan ya karena sedatnya ini terbatas. Jadi komisi mitra marketing untuk pemakaman itu 10%, untuk kafling itu 5%. Nah, bagaimana kalau untuk rukos? Kalau untuk rukos itu macam-macam ya Bapak Ibu ya persentasenya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi melalui mentor kami karena setiap project rukos itu berbeda-beda ya di setiap daerahnya.
Ada yang di daerah Jatinangor itu 5%, ada yang di daerah Bogor itu 3%, ada macam-macam lah. Itu untuk rukos ya, atau rumah kos-kosan. Karena kalau untuk rukos itu, besaran harganya itu, besaran harga yang ditawarkan kepada calon bayar itu juga cukup besar. Ya, kayak Bu Hasana itu yang dari Jawa Tengah itu berhasil closing di daerah Jatinangor. Satu unit rukos, besarannya berapa? 1,5 M yang daerah rukos. Lumayan loh kalau 1,5 M itu persentasenya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang daerah luar Pulau Jawa atau luar daerah itu boleh memasarkan proyek ya SKM Putri Syariah baik secara offline maupun online dan berkesempatan emas sekali. Ya, apalagi Bapak Ibu difasilitasin training pelatihan secara online dan itu fee gratis 100%. Bapak Ibu yang coret-coret silakan dapat dihapus terlebih dahulu untuk menjaga kenyamanan Zoom meeting malam hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu mitra kita yang sudah menerima penghargaan yaitu Bapak Santika Reja. Nah, Pak Santika Reja ini selalu langganan ya, selalu langganan mendapatkan penghargaan. Ya, kemarin tuh Pak Santika Reja baru closing itu di daerah Kafring di daerah maaf nama proyek di daerah di Ciwidey, Ciwidey Bandung. Nah, itu Pak Santika Reja juga baru closing di daerah Ciwidey Bandung. Nah, tahun 2023 mendapatkan penghargaan, 2024 juga mendapatkan penghargaan dari Pak Satika Reja. Wah, luar biasa nih. Pak Satika Reja selalu langganan dalam penghargaan sebagai mitra marketing yang sudah closing terbanyak ya. Nah, ini tahun 2023 aja yang saya tampilkan ini 1,38 juta rupiah ya. Ya, 1,3 M yang Pak Satika Reja sudah dapatkan. Apalagi di tahun ini, tahun kemarin itu luar biasa Pak Satika Reja. Oke, kita lanjut mekanisme mitra marketingnya. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu registrasi MOU menjadi mitra marketing Skema Mutu Syariah, tentu Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk memasarkan proyek yang ada di Skema Properti Syariah. Proyek mana saja silakan Bapak Ibu pasarkan. Mau itu proyek yang ada di daerah Jawa Tengah silakan pasarkan, silakan pasarkan dari Jawa Tengah boleh, di daerah Banten juga boleh, daerah Bogor boleh, di daerah Palembang juga boleh. Di daerah Jawa Timur juga boleh, silakan pasarkan seluruh proyek yang ada di Skema Properti Syariah. Nah, ada dua mekanisme yang Bapak Ibu bisa dapat memasarkan, baik itu secara offline maupun secara online. Kalau Bapak Ibu butuh brosur, silakan komunikasi kepada mentor kami untuk dapat disiapkan brosur yang dimana Bapak Ibu sebagai modal untuk memasarkan proyek ya. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat memahami product knowledge atau memahami pemahaman yang ada di proyek. Nanti akan kami sampaikan informasi product knowledge-nya. Bapak Ibu silakan dapat membaca, pahami, nah, Bapak Ibu silakan diskusi kepada mentor kami. Nah, setelah Bapak Ibu memasarkan, Bapak Ibu wajib untuk berkomunikasi kepada calon bayar. Ketika Bapak Ibu sudah komunikasi dengan calon bayar, melakukan pendekatan, tahu kebutuhannya, tahu apa yang calon bayar itu inginkan, tentu nanti Bapak Ibu sampaikan ya informasinya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh mentor kami. Nah, ketika sudah Bapak Ibu sampaikan, lalu Bapak akhiri dengan pertanyaan ataupun ajakan. Kapan Pak Bu dapat dapat survei ke lokasi proyek? Apakah bisa di pekan ini atau di pekan ke depan? Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajak itu wajib untuk menyampaikan waktunya ya. Karena apa? Kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan ajakan atau pertanyaan kepada calon bayar, kapan mau ke lokasi proyek, kapan mau mengunjungi proyek? Ya, tentu calon bayar bisa jadi akan menjawab kapan-kapan. Kalau udah menjawab kapan-kapan, ya udah, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan kepastian waktunya. Maka sebab itu, kalau Bapak Ibu untuk mengajak ke lokasi proyek calon bayar, sampaikan dua opsi ajakan. Mau pekan ini atau pekan depan, atau mau besok pun boleh gitu. Kalau misalnya mau ke lokasi proyek, ngomong lokasi project ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengajak, sudah memastikan waktunya, lalu Bapak Ibu nanti wajib untuk mengisi form surveinya. Nah, di form survei itu nanti akan ada data dari calon bayar, mulai dari nama, mulai dari nomor WhatsApp calon bayar, mulai dari domisilinya, terus kapan ke lokasi project, berapa orang nanti ke lokasi project. Nah, kalau misalnya form survei sudah disampaikan kepada mentor, nanti mentor kami akan mencatat di kantor. Nah, tentu ini akan menjadi acuan mentor kami dan acuan kantor untuk apa? Menyiapkan ke di lokasi proyek mulai dari konsumsi, mulai dari nanti yang menghandling dan sebagainya ya. Nah, tentu kalau misalnya Bapak Ibu nanti sudah berhasil mengajak ke survei ke lokasi proyek, kita akan menyiapkan semuanya, baik itu konsumsi dan sebagainya.
Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengisi survei, serahkan kepada mentor. Nah, nanti ke lokasi proyek bareng, ataupun misalnya Bapak Ibu di luar dari Pulau Jawa ataupun di luar Jabodetabek, Bapak Ibu cukup untuk menginformasikan kepada mentor kami, ya terkait tentang informasi calon buyer. Nah, nanti akan diteruskan oleh mentor kami untuk menghandling di lokasi proyek. Nah, sudah menghandling, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi. Kalau misalnya calon buyer itu sudah berhasil untuk memiliki unit tersebut nanti akan diarahkan untuk booking unit. Nah, setelah booking unit, verifikasi data, akad LPJB, dan Bapak Ibu komisinya turun selama 3 hari lamanya. Ini tidak nyampe seminggu ya, 3 hari itu sudah terkirim. Kemarin tuh terakhir itu dari Pak Santika Reja itu 3 hari langsung terkirim tim marketingnya. Nah, untuk mengajak ke survei, tentu 80% itu dari faktor emosional, faktor pendekatan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah dekat dengan calon buyer, Bapak Ibu sudah tahu apa kebutuhannya, Bapak Ibu sangat mudah sekali untuk mengajak ke survei ke lokasi proyek. Berarti kalau sudah survei, itu sudah 80% itu tertarik Bapak Ibu. Kalau sudah tertarik, berarti tinggal 20%-nya itu untuk memaksimalkan, menampilkan atau menyampaikan atau mengarahkan ke lokasi proyek melihat secara fakta yang ada di lapangan. Nah, nanti di lapangan kita akan melihat secara realnya, lalu nanti akan negosiasi harga. Ya, tentu nanti sebelum itu, sebelum calon buyer datang ke lokasi proyek, nanti Bapak Ibu sangat dibutuhkan untuk briefing kepada koordinator kami dan sales Henos. Kalau Bapak Ibu sudah briefingnya apa? Nanti Bapak Ibu akan menyampaikan terkait tentang komunikasi Bapak Ibu kepada calon buyer. Sudah sampai mana komunikasinya? Kalau sudah disampaikan, nanti akan sangat terbayang oleh saya senior kami atau dari mentor kami untuk menghandling dan meneruskan untuk menyampaikan informasi secara fakta di lapangan. Nah, 90% mitra marketing kami itu closing di ring satunya. Ya, contohnya kayak Pak Eisenhower. Pak Eisenhower ini salah satu mitra marketing kita yang berhasil closing itu selalu dari ring satunya. Nah, beliau itu memiliki strategi selain dari teman dekat, rekan dekat, sahabat dan sebagainya. Nah, Pak Eisenhower ini dia memasarkan project itu mengunjungi satu lingkungan yang dimana potensial. Nah, lingkungan potensial itu menjadikan target buyer oleh Pak Eisenhower. Nah, disitulah lingkungan tersebut nanti berkomunikasi kepada masyarakat di tempat. Nah, ketika udah berkomunikasi dengan masyarakat di tempat, tahu kebutuhannya, tahu bagaimana tingkat ekonominya. Nah, tentu nanti akan bahasanya itu mengkelompokkan. Oh, ini ternyata cocok untuk menjadi calon buyer. Oh, ternyata ini belum cocok menjadi calon buyer. Nah, ketika sudah kita mengkelompokkan, yang cocok menjadi potensial menjadi calon buyer, ya ini ya akan kita tawarkan. Nah, sebelum kita tawarkan, tentu kita harus cari tahu apa sih kebutuhan oleh target buyer kami. Target buyer Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah tahu kebutuhannya, itu sangat mudah sekali untuk dapat dipasarkan dan sangat mudah sekali untuk diajak ke lokasi project. Seperti itu. Nah, tadi yang bertanya bagaimana sih cara registrasinya? Silakan Bapak Ibu dapat scan barcode yang ada di slide saya. Tapi sebelum itu, oke, sambil untuk Bapak Ibu registrasi, saya pengen lihat dulu chat Zoom-nya nih, banyak sekali yang di chat Zoom. Oke, dari Pak Samsi, apakah nanti boleh buat pelatihan secara japri atau non-workshop? Wah, buat pelatihan. Bagaimana nih Pak Samsi terkait hal ini? Buat pelatihannya bagaimana konsepnya nih? Boleh nanti diperjelas lagi ya Pak Samsi. Oke, kita lanjut. Pak Seno, fee di MOU tentang pemakaman 5% kakak. Oke, Pak Seno, kita update ya, Bapak Seno ya. Untuk pemakaman itu 10% ya, Pak Seno ya. Mohon maaf kalau misalnya di apa namanya di MOU itu belum update ya. Tapi nanti insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada manajer kami ataupun ke supervisor kami untuk mengupdate MOU ya. Karena pemakaman itu 10% kemarin itu di 3 bulan terakhir ini ya, 3 bulan terakhir ini kebijakannya naik untuk pemakaman itu 10%. Oke, Pak Lajuardi nge-lag. Oke, Pak Lajuardi coba di apa bahasanya ya, coba keluar rumah ya untuk mendapatkan sinyal ya, atau mengganti device atau melalui WiFi. Gimana caranya kita tahu calon buyer itu deal beli atau enggaknya Mas? Oke, Pak Elhak.
Nanti Pak Elak akan mendapatkan informasi oleh mentor kami. Ya, setelah Bapak Ibu nanti mengisi form survei, Bapak Ibu nanti sudah menyerahkan kepada mentor kami, nanti kan tercatat nama bayarnya siapa, mitra marketing yang membawa calon bayar itu siapa, nanti akan disampaikan informasinya itu ketika itu sudah beli atau belum, nanti akan disampaikan oleh mentor kami atau melalui supervisor kami. Nanti akan update kok nanti di grup marketing. Oke, oke clear. Di-update dulu ya Kak ya sebelum saya isi MOU. Oke, silakan Pak Seno untuk dapat melakukan pengisian MOU ya. Nanti akan di-update. Oke, saya sudah MOU marketing. Oke, terima kasih untuk Pak Junaidi. Nanti akan diinformasikan apa namanya grup mitra marketing dan mentornya ya. Nanti maksimal saya informasikan di hari Senin. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya untuk materinya. Nah, workshop properti syariah kami akan adakan di tanggal 14 Desember tahun 2025 ya. Nah, Desember tahun 2025 ini akan kita adakan di Iskarimam Properti Syariah ya di Aula lantai 3. Nanti kita akan hadirkan owner kami Pak Haji Gun Gunawan dan yang kedua kami akan hadirkan konsultan kami Pak Arfa Suryana. Yang ketiga kita hadirkan juga trainer di Iskarimam Academy yaitu Coach Sugito dan sekaligus menjadi eh, apa namanya konsultan perihal parenting ya. Jadi kita hadirkan ketiga orang ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi kami kelas Spiritual Marketing Coaching. Ya, Spiritual Marketing Coaching ini sudah mencapai batch yang ke-22. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengikuti workshop, nanti akan diarahkan untuk mengikuti Spiritual Marketing Coaching di batch yang ke-23. Ya. Nanti kelas SMC ini akan berlangsung di hari Minggu atau di hari Sabtu. Jadi ada dua opsi ya, dua hari yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, ini adalah salah satu dari banyak dokumentasi, yaitu dokumentasi kelas Meta Ads dan Facebook Ads yang kemarin itu dibina atau disampaikan oleh Coach Risco. Ya, ini salah satu spesialis kami dari Meta Ads ya. Dan ini adalah salah satu dokumentasi kami, dan ini dokumentasi lama ya Bapak Ibu ya. Dokumentasi barunya belum saya tampilkan ya. Nanti insya Allah ke depannya akan saya tampilkan dokumentasi yang terbaru. Ini di kelas workshop, akselerasi closing class, property basic mentality, dan masih banyak lainnya. Nah, alamat kami ada di Jalan Beruang 9 di Jayamukti, Cikarang Pusat ya, di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, sebelah kiri Bapak Ibu itu ada kartu nama dan ID card yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Nanti Bapak Ibu akan saya arahkan ketika Bapak Ibu tertarik untuk membuat ID card dan kartu nama, akan saya arahkan ke admin Iskariman Academy. Yang nantinya akan dibuatkan oleh tim admin dan ketika Bapak Ibu sudah dibuatkan akan dikirim ke domisilinya masing-masing. Ya tentu nanti Bapak Ibu butuh komunikasi kepada mentor kami ketika Bapak Ibu tertarik untuk membuat ID card. Karena apa? ID card ini sangat penting sekali ya. Bentuk keprofesional kita menjadi mitra marketing. Karena apa? Ketika Bapak Ibu mendapatkan calon bayar, mendatangkan alokasi project, tentu Bapak Ibu akan mendampingi calon bayar itu dan akan apa namanya bahasanya untuk mendampingi membarengi calon bayar itu akan dihandle oleh mentor kami dan nanti Bapak Ibu mendapatkan ID card itu menjadi bentuk profesional Bapak Ibu ketika menghandling calon bayar. Nah, tentu ini juga meningkatkan kepercayaan dari calon bayar ya untuk mendapatkan kepercayaan ini dari ID card dan untuk mudah sekali mengajak survei ke lokasi proyek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jualan itu sangat mudah Bapak Ibu ya. Banyak sekali mitra marketing kita yang sudah sukses baik itu secara maya ataupun secara langsung ya atau secara bahasanya secara di lapangan ya, baik secara offline atau secara online ya. Dan mereka itu meniatkan segala aktivitasnya, meniatkan segala aktivitas dalam marketing dan segala aktivitas dalam kehidupannya itu meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, bayangkan ketika kita misalnya meniatkan karena Allah, Allah itu akan melibat, Allah itu akan terlibat dalam aktivitas kita dan Allah itu akan memberikan jalan. Allah itu akan memudahkan segala aktivitas kita. Nah, ketika kita sudah mencapai visi, kita sudah merencanakan segala aktivitas kita untuk mencapai tujuan itu. Ketika kita melibatkan Allah itu akan sangat mudah sekali. Tapi berbanding terbalik ketika Bapak Ibu hanya merencanakan, hanya merancang tujuan Bapak Ibu, tapi tanpa melibatkan Allah, itu bahasanya itu ngoyo.
Itu bahasanya itu berat sekali untuk mencapai tujuan. Pasti nanti yang akan timbul nanti di pertengahan jalan atau nantinya Bapak Ibu dalam menjadi mitra marketing di Skymote Syariah itu tentu akan merasa berat, merasa ngeluh, banyak keluhan. Nah, tentu sebagian dari mitra marketing kita itu ada pertanyaan, Pak, saya itu terkadang ngeluh, kadang-kadang saya kadang-kadang males gitu, kadang-kadang saya itu kurang semangat. Bagaimana saya dalam semangat? Bagaimana kita untuk seperti kayak mitra marketing yang lainnya? Nah, saya selalu mengingatkan kepada mitra marketing, Bapak Ibu, kalau misal Bapak Ibu mengalami jenuh, Bapak Ibu mengalami keluh kesah, Bapak Ibu mengalami turun semangatnya, Bapak Ibu cukup untuk yang pertama adalah Bapak Ibu mengingat dalam kehidupan aspek kehidupan kita, apakah kita sudah melibatkan Allah, apakah kita sudah meniatkan karena Allah atau belum? Kalau misalnya kita sudah meniatkan, lantas apa yang harus kita lakukan setelahnya? Nah, tentu Bapak Ibu tentu itu akan butuh namanya itu perkumpulan forum. Ketika Bapak Ibu sudah dikumpulkan dalam forum, tentu Bapak Ibu akan bertukar pikiran satu sama lainnya. Oh, si A sudah sukses, oh si B belum sukses, oh si C itu sedang merencanakan, oh si D itu punya strategi-strategi yang lainnya. Dalam satu forum itu, nanti Bapak Ibu bisa mengambil informasi-informasi yang penting yang Bapak Ibu dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Ya, tentu ini butuh namanya ikhtiar yang maksimal, baik itu ikhtiar lahir maupun ikhtiar secara batin. Ya, dalam hal ini kita butuh namanya ikhtiar, yaitu yang pertama adalah memahami proyek, yang kedua adalah sharing session kepada mitra marketing yang lainnya. Kita akan fasilitasi secara online dan secara offline. Nah, nanti secara online, insya Allah nanti di pekan selanjutnya itu di malam Kamis atau malam Jumat itu nanti akan kami adakan secara online ya. Itu nanti akan kita adakan secara online. Kita akan mengulik perihal tentang product knowledge ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang baru berkecimpung dalam dunia marketing, ini kesempatan emas ya. Di minggu depan Bapak Ibu bisa ikuti. Yang ketiga, tentu nanti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan oleh calon buyer dan ini membutuhkan jawaban yang tepat, jawaban yang benar. Nah, tentu Bapak Ibu boleh nanti melakukan konsultasi kepada mentor kami terkait tentang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu merasa berat sekali, merasa belum dapat jawabannya, belum dapat solusinya. Silakan Bapak Ibu nanti komunikasi dengan mentor kami dan untuk menjawab pertanyaan dari calon buyer secara tepat dan baik. Ya. Kali ini akan mempengaruhi Bapak Ibu dalam komunikasi untuk mengajak calon bayi ini survei ke lokasi proyek. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengajak dan sudah menyepakati harinya, silakan Bapak Ibu dapat mengisi form dari survei yang sudah difasilitasi oleh mentor kami. Nah, karena hari ini itu adalah sebagai acuan mentor kami, sebagai acuan kantor, bahwasanya ini adalah calon bayarnya si mitra ini adalah calon bayar si mitra A, ini calon bayar si mitra B, ini adalah calon bayar si mitra C. Nah, ketika closing nantinya akan disampaikan, akan dikirim fee marketingnya melalui rekening Bapak Ibu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan yang belum paham, apa yang masih belum jelas, silakan. Apakah ada alamat masing-masing kantor perwakilan di daerah lain? Kalau di Malang tuh di mana alamatnya? Ya ada, Pak Jano. Kita juga ada yang alamat kita ada alamat kantor di lokasi proyek ya. Jadi Pak Jano nanti bisa mendapatkan informasinya melalui mentor kami ya. Nanti mentor kami akan informasikan di mana letak kantor di lokasi proyek. Contoh misalnya di daerah Malang, kantornya itu ada di mana. Nanti akan diinformasikan oleh mentor kami gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang di daerah Palembang atau di daerah Padang pengen berkunjung ke daerah Palembang gitu, proyek di Palembang, nanti akan kami informasikan alamat kantor yang di daerah Palembang ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, mentor kami akan menyampaikan informasi terkait tentang alamat kantor di proyek tersebut, terus terkait tentang informasi proyeknya, terkait tentang pemahaman proyeknya, terkait tentang bagaimana cara memasarkannya. Nanti mentor kami akan menyampaikan, ya, baik itu secara online maupun secara offline. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Pak Seno dari Semarang. Apakah mentor di masing kota yang akan handle calon buyer? Oke, terima kasih Pak Seno atas pertanyaannya. Untuk mentor, untuk mentor itu nanti, sorry, untuk mentor itu posisinya itu ada di head office, ada di kantor pusat. Namun, Pak Seno, ketika Pak Seno butuh namanya konsultasi, Pak Seno butuh namanya bimbingan, nanti boleh secara online ya. Baik itu secara telepon, Zoom meeting, ataupun nanti misalnya Pak Seno ingin
belajar secara langsung di lapangan di lokasi proyek, nanti ya Pak Seno akan mendapatkan informasi siapa yang dapat ditemui di lokasi proyek. Nanti akan Bapak Ibu nanti didampingi eh, oleh tim kami yang ada di lokasi proyek, baik itu sales in-house ataupun SPV atau supervisor yang ada di lokasi proyek. Nanti Bapak Ibu didampingi, Bapak Ibu akan disampaikan informasi tentang proyek dan nanti akan sharing session kepada supervisor kami atau sales in-house bagaimana cara memasarkan proyek. Ya, jadi cukup Bapak Ibu untuk berkomunikasi kepada mentor. Kalau Bapak Ibu ingin belajar secara fakta di lapangannya, silakan Bapak Ibu komunikasi pada mentor untuk meminta siapa yang dapat saya temui di lokasi project. Seperti itu. Mau tanya, itu kan kalau tidak ada asuransi, kalau customer meninggal saat masih dalam proses kredit, perlakuannya gimana ya? Oke, terima kasih kepada Pak Mr. Mukhtar. Ketika misalnya calon bayarnya ya melakukan proses kredit, kredit itu hanya satu project di daerah GLK ya, Ganda Living Cost. Ketika dalam proses kredit ternyata 2 tahun ke depan masa pembayarannya itu ternyata meninggal dunia, maka nantinya itu akan dilimpahkan kepada warisan. Kalau misal warisan ahli warisan itu ingin meneruskan, maka nanti akan diteruskan ya pembayarannya. Kalau misalnya tidak diteruskan, maka unit tersebut nanti akan dijual ke masyarakat umum. Nah, nanti hasil penjualannya itu untuk mengurangi kekurangan pembayarannya, lalu sisanya akan dikembalikan kepada ahli warisnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu sampai di sini apakah sudah jelas yang saya sampaikan? Silakan Bapak Ibu dapat melakukan registrasi ya melalui MOU. Nah, saya sudah sampaikan juga di grup marketing juga ya, di grup marketing. Sorry, di grup waiting list ya, di grup waiting list saya sudah sampaikan ya terkait tentang MOU dan registrasi. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Ya, nanti insya Allah akan saya informasikan, ya akan saya informasikan terkait tentang mentor, tentang grup tentang grup marketing ya terkait tentang grup marketing nanti akan saya sampaikan itu di hari Senin maksimalnya ya di hari Senin karena esok hari di hari Minggu saya juga ada waktu untuk mengisi mitra marketingnya ada training secara offline di aula dan di kelas Iskariman Academy. Nanti saya juga mengisi kelasnya juga materi marketing. Jadi kalau saya sempat nanti di hari Minggu saya informasikan, nanti saya informasikan di hari Minggu. Kalau saya belum sempat di hari Minggu, ntar maksimalnya tuh nanti di hari Senin saya informasikan terkait tentang grup marketing dan mentor untuk dapat Bapak Ibu nanti dapat informasinya dan Bapak Ibu bergabung di grup marketing dan ketika Bapak Ibu sudah bergabung di grup marketing, silakan Bapak Ibu aktif di grup marketing, hubungi mentornya masing-masing dan minta tentang informasi project dan minta arahannya bagaimana cara memasarkannya dan bagaimana awalannya nanti akan disampaikan oleh mentor kami step by stepnya gitu. Maka sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya Mas, Dengan siapa Bapak? Boleh di Pak Seno Semarang. on kamera Pak Seno Semarang. Silakan Pak Seno Semarang. Maaf ini saya off cam dulu ya, ini soalnya jaringan produk trouble ini. Enggak, Pak Seno. Monggo Pak Seno. Oke, terima kasih. Ini adalah apa informasi yang luar biasa yang saya dapatkan terkait dengan properti syariah ini ya. Nah, sebagai awalan komunikasi saya nih, saya kan sebetulnya sudah menjadi marketing freelance properti cukup lama, tetapi belum begitu fokus gitu loh Mas. Karena apa masih ada apa kerjaan-kerjaan pokok yang harus saya lakukan. Ketertarikan saya terhadap properti ini sebetulnya sudah cukup lama. Nah ini kebetulan saya nemu nih properti syariah yang penjualannya nanti bisa dilakukan secara online sehingga tidak memakan waktu cukup dan tenaga begitu ya. Nah ini saya menemukan Eskariman kan sebagai solusi. Nah dalam bayangan saya itu kita nanti kan menjualkan proyek di seluruh Indonesia ya Mas ya. Walaupun ada baru beberapa kota di Indonesia itulah. Ini seandainya nanti ada apa ya calon buyer begitu yang tertarik. Katakanlah saya ini di Semarang, kemudian nanti ada Magelang yang saya pasarkan, kebetulan ada
apa calon buyer yang tertarik di sana. Nah, prosedurnya itu bagaimana nantinya? Apakah di Magelang itu ada ya katakanlah semacam mentor atau in-house-nya di sana begitu yang bisa mendampingi calon buyernya. Kemudian bagaimana teknisnya nanti kalau ada buyer yang survei gitu loh Mas, yang tertarik untuk ke cek lokasi begitu. Nah, kira-kira sementara seperti itu ya Mas ya. Monggo bagaimana penjelasannya ini. Oke, matur nuwun. Nggih. Terima kasih Pak Seno atas pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya, karena tadi sudah kita bahas ya di slide yang sebelumnya terkait tentang Bapak Ibu mitra marketing. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan, mohon maaf saya mute dulu ya. Oke, baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan calon buyer yang sudah tertarik terhadap unit tersebut di lokasi proyek tersebut, ingin memiliki unit tersebut dan ingin mengunjungi unit tersebut, maka prosedur yang diawali oleh mitra marketing adalah berkomunikasi kepada mentor kami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti mentor kami akan mengirim form surveinya. Ya, form survei itu wajib diisi oleh mitra marketing. Ya, terkadang kalau calon buyer, kok banyak banget sih isiannya, kok banyak banget sih yang harus disampaikan. Nah, biasanya gitu keluhan dari calon buyer. Maka Bapak Ibu mitra marketing wajib melakukan pendekatan yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi, siapa namanya, tempat tinggalnya di mana, nomor WhatsApp-nya berapa, terus berapa orang yang datang ke lokasi project, terus jam berapa nanti ke lokasi project. Nah, nanti bisa diisi di form survei. Ya, form survei itu setelah Bapak Ibu isi, sampaikan kepada mentor kami. Nanti mentor kami yang akan mencatat di kantor. Nah, setelah diisi, sudah diverifikasi oleh kantor kami, ternyata betul ini adalah mitra marketing Skema Properti Syariah yang sudah mengisi MOU. Nah, lalu nanti mentor kami akan berkomunikasi yang akan menghubungi lokasi project. Ya, karena di lokasi project itu nanti akan ada sales in-house dan ada supervisor. Dan ada pun juga ada dari branch manager. Ya, nanti akan dikomunikasikan oleh mentor kami, akan disampaikan ini loh, ada calon buyer yang akan datang ke lokasi project. Nama mitra marketingnya itu Pak Seno. Nah, ketika sudah disampaikan, nanti Pak Seno itu akan dihubungi oleh tim dari project. Ya, kalau misalnya itu sudah valid, calon buyer datang misalnya di hari Sabtu jam 2 siang, nah sudah valid, nanti sales in-house kami akan menyiapkan segalanya yang ada di lokasi project, baik itu konsumsi dan sebagainya. Ya, nanti hal itu apa? Hal itu menjadi salah satu persiapan kami, ya Bapak Ibu ya, selalu persiapan kami untuk menyambut kedatangan dari calon buyer. Nah, jangan lupa, mitra marketing itu wajib untuk menyampaikan histori komunikasi kepada calon buyer. Historinya apa? Sudah disampaikannya apa? Apakah sudah disampaikan terkait tentang segmen atau belum? Kalau sudah disampaikan, blok mana saja? Harganya sudah disampaikan belum? Harga mana saja yang sudah disampaikan? Nanti silakan sampaikan kepada mentor kami. Nanti mentor kami yang akan meneruskan ke lokasi project, ya, baik itu ke supervisor atau sales sinos. Ketika sudah diteruskan, nantinya akan mendapatkan informasi dari Pak Seno. Nah, itu yang akan menjadi modal untuk berkomunikasi kepada calon buyer. Seperti itu ya Pak Seno ya. Nah, kalau misalnya nanti seandainya closing, nanti akan diinformasikan oleh sales in-house kepada mentor. Nah, nanti mentor yang akan memproses fee marketing dari Bapak Ibu yang sudah berhasil closing di lokasi project. Seperti itu ya Pak Seno ya. Anu Mas, terkait dengan fee tadi Mas ya. Ini istilahnya kan seperti kalau bahasa kami biasanya itu umpan lambung begitu ya. Mm-mm. Dari saya di Semarang, kemudian ada buyer di Magelang, kemudian saya serahkan di apa itu mentor yang ada di Magelang. Ini istilahnya kan umpan lambung gitu ya. Bahasa yang saya kenal seperti itu. Lah itu apakah fee-nya itu tetap utuh 5% atau ada pembagian sharing fee dengan mitra yang ada di katakanlah di luar kota itu Mas? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Pak Seno. Terkait tentang fee marketing, itu besarannya yang sudah ditentukan itu sepenuhnya milik mitra marketing. Tidak ada pembagian-pembagian lagi ya, Pak Seno ya. Oh ya, sip. Ya, oke. Seperti itu ya, Pak Seno ya. Ya, jelas jelas. Oke. Oke, oke. Terima kasih, Pak Seno, atas pertanyaannya. Terima Boleh kasih. satu peserta lagi yang mau bertanya melalui on mic, silakan. Dengan siapa ini?
Pak Iban Subandi. Pak Iban Subandi, bagaimana? Apakah mau bertanya? Boleh satu peserta yang saya berikan kesempatan? Pak Iban? Nah, iya, saya mau menanyakan untuk kita kan lokasinya di Kuningan nih. Mm-mm. Terus andaikan ada bayar yang di luar Kuningan, terus kita juga harus mengikuti bayarnya juga gitu, Pak. Makasih. Oke, terima kasih kepada Pak Iban Subandi ya, yang dari Kuningan. Baik, terkait tentang calon bayar yang sudah, calon bayar yang datang ke lokasi proyek, bagaimana peran mitra marketing? Apakah mitra marketing itu datang ke lokasi proyek itu wajib apa tidak? Ya, pertanyaan seperti itu ya Pak Iban ya. Nah, jawabannya adalah mitra marketing itu boleh datang, boleh tidak. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu bisa datang, alhamdulillah syukur. Ya, karena apa? Karena itu dapat membantu dorongan calon bayar ini untuk lebih tertarik kepada unit tersebut dan dapat closing di lokasi proyek tersebut. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang jauh di lokasinya dari proyek, Bapak Ibu boleh tidak datang ke proyek. Nanti akan disampaikan informasinya terkait tentang kondisi atau suatu apa ya bahasanya ya. Nanti akan disampaikan apa saja yang sudah terjadi antara calon bayar kepada sales in-house. Nanti akan informasikan melalui sales in-house ataupun nanti melalui mentor kami. Seperti itu. Adapun kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan komunikasi kepada calon buyer dan sales in-house melalui online, nanti akan difasilitasi oleh sales in-house ataupun nanti oleh mentor kami. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan komunikasi. Nah, itu segala kebutuhannya nanti akan disiapkan oleh mentor ataupun sales in-house kami. Seperti itu ya Pak Iban Subandi. Oke, Bapak Ibu, karena waktu sudah offset ya, sudah mencapai 25:06. Tadi saya janji saya kan 20:45 ya. Ya, karena 1 jam 15 menit saya mengadakan Zoom meeting malam hari ini. Dan insya Allah segala informasi yang lainnya, baik itu project, baik itu terkait tentang marketing, baik itu perihal tentang training dan pelatihan, nanti akan disampaikan di next time, akan disampaikan di next apa namanya momen, dan akan disampaikan di forum yang lainnya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya Bapak Ibu belum jelas, Bapak Ibu nanti bisa bertanya oleh mentor kami, silakan kulik, silakan tanyakan, silakan garis dalam sedalam mungkin informasinya karena ini adalah salah satu model Bapak Ibu, salah satu model Bapak Ibu untuk perjalanan Bapak Ibu sebagai mitra marketing yang di Skema Properti Syariah. Andaikan Bapak Ibu juga menjadi mitra marketing di tempat yang lain, Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ilmu yang ada di Iskariman Properti Syariah. Ya karena kami berbagi ilmu, kami menyampaikan ilmu itu secara gratis untuk Bapak Ibu mitra marketing. Karena apa? Karena ketika kita menyampaikan ilmu itu ada titik manfaat. Ya, karena apa? Ilmu yang akan kita sampaikan itu nanti akan bermanfaat yang masa akan datang. Mungkin saja kita bukan di dunia, mungkin saja kita manfaatnya tidak dapat di dunia, tapi kita juga mendapatkan manfaat nanti kelak di akhirat. Kenapa? Karena kita memiliki kewajiban, karena kita memiliki tugas tanggung jawab, yaitu apa? Ilmu yang kita sudah pahami, kita wajib untuk disebarkan, disebarluaskan, disampaikan kepada pihak lain disampaikan kepada masyarakat umum, baik itu secara mitra marketing ataupun masyarakat yang lainnya. Baik Bapak Ibu semuanya, insya Allah saya akan sampaikan ya info terkait tentang agenda yang di pekan depan. Insya Allah akan ada Zoom meeting bersama Coach Andri. Melalui Zoom meeting, nanti akan ada pembahasan perihal tentang product knowledge atau pemahaman perihal tentang project. Ya, jadi minggu depan nanti Bapak Ibu silakan tunggu informasinya. Ya, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi, luangkan waktunya untuk mengikuti Zoom meeting itu dan kita sama-sama pahami project yang ada di Kementerian Syariah. Kita pahami apa saja yang disampaikan oleh Coach Andri, kita tanyakan kalau misalnya kita belum paham, kita gali informasinya yang kita belum dapatkan. Nah, karena ini adalah modal Bapak Ibu untuk ke depannya ya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Mari kita tutup Zoom meeting pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
dan istighfar Alhamdulillah. 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan disempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain, kita akan ketemu lagi di forum yang lain, di waktu yang lain, tentu saja di Iskariman Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.